Shalom God Lovers, bertemu kembali dalam program Word from Heaven. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan renungan singkat dengan judul Mengenal Tuhan lewat Masalah. Berbicara mengenai masalah, ada berbicara mengenai hari-hari dalam kehidupan yang tidak bisa ditolak atau tidak bisa dielakkan. Satu waktu para murid-murid bersama-sama dengan gurunya dalam satu perahu dikatakan, dan ketika gurunya sedang tertidur, lalu mereka mulai mengalami ketakutan yang besar sampai-sampai gurunya digedor-gedor, diketok-ketok. Dia bilang, "Guru, bangun guru, bangun guru. Celaka kita." Dengan kata lain, kita sedang ada di dalam masalah yang besar. Dan pada waktu itu betul juga akhirnya guru bangun lalu mendemonstrasikan kuasa Tuhan, dan angin, badai, gelombang itu menjadi reda. Alkitab berkata dalam Lukas 8 ayat 25, lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Saudara-saudara, ketika Alkitab berkata, "Di manakah kepercayaanmu?" satu pelajaran disampaikan oleh Yesus kepada murid-murid dengan kata lain seperti ini, "Kok kalian takut? Bukankah setiap hari sama-sama kita berjalan? Kalian lihat banyak sekali mujizat yang aku lakukan. Tapi kok dalam hal ini kalian takut?" Dan dikatakan, maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Kalau kita baca di dalam versi bahasa Indonesia masa kini, ini lebih jelas lagi tentang pengenalan para murid-murid kepada gurunya yang setiap hari dia bersama-sama dengannya, tetapi mereka belum mengenal dalam siapa gurunya sesungguhnya. Alkitab bilang dalam Lukas 8 ayat 25 dalam versi bahasa Indonesia masa kini, lalu Yesus berkata kepada pengikut-pengikutnya, "Mengapa kalian tidak percaya kepadaku?" Mereka menjadi heran dan takut, dan berkatalah mereka satu sama lain, "Siapa sebenarnya orang ini sampai ia memberi perintah kepada angin dan ombak?" Orang itu berkata, "Siapa sebenarnya orang ini?" Ternyata dalam beberapa pengalaman bersama dengan gurunya, waktu para murid-murid tidak mengalami goncangan, murid-murid hanya mengenal Yesus di luarnya saja. Para murid-murid tidak mengenal sesungguhnya pribadi yang sesungguhnya akan gurunya. Tapi ketika mereka mengalami badai yang besar, dan akhirnya dia mengenal siapa gurunya yang sesungguhnya, guru yang hebat, penuh kuasa, dan mendemonstrasikan kuasa Allah dengan perkataannya, meneduhkan angin dan badai itu, ombak itu menjadi tenang, kata Alkitab. Bapak Ibu, ada 3 hal bagaimana kita untuk mengenal Tuhan lewat masalah yang dihadapkan, lebih dalam untuk mengenal Dia. Yang pertama adalah mari memiliki respon yang benar. Memiliki respon yang benar ketika dihadapkan dengan keadaan yang tidak enak, dengan keadaan yang berat sekalipun. Orang yang memiliki respon yang benar, maka dia akan semakin mengejar Tuhan di dalam hidupnya, bukan semakin menjauh. Karena ada 2 respon orang ketika dihadapkan dengan persoalan. Satu, dia makin menjauh. Satu, dia makin dekat. Dan orang yang makin dekat artinya dia semakin mengenal Tuhan karena responnya benar terhadap masalah yang sedang dihadapi. Yang kedua, bagaimana caranya kita mengenal Tuhan lewat masalah? Yang kedua, memiliki otot rohani yang kuat. Nah, otot rohani yang kuat di dalam menghadapi persoalan ini tidak lain tidak bukan, kita hanya bisa dapat otot rohani yang kuat waktu kita berhasil dan bisa membangun persekutuan yang konsisten dengan Tuhan lewat persekutuan pribadi-pribadi kita. Melalui apa? Melalui firman-Nya, melalui doa, pujian, dan penyembahan kita. Orang yang memiliki otot rohani yang kuat itu hasil daripada latihan dia bersama dengan Tuhan. Bagaimana dia mengejar Tuhan di hidupnya dan berkata, Tuhan itu yang menjadi kekuatanku.
Yang ketiga, bagaimana caranya kita mengenal Tuhan lewat masalah? Ayo, mari menyadari bahwa Tuhan itu adalah penolong yang sempurna. Waktu kita menyadari Tuhan menjadi penolong yang sempurna, kita juga berani berkata seperti Daud pernah berkata kepada Tuhan, "Aku melayangkan mataku gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku datang daripada Tuhan," kata Daud di dalam pengakuannya akan Tuhan. Dan kalau kita kembali kepada apa yang kita rindukan, bagaimana kita mengenal Tuhan lebih lagi lewat masalah kita, maka sekali lagi kerinduan kita untuk mengejar Dia di dalam persoalan yang ada, itu menjadi hal yang mutlak untuk kita mengenal Tuhan lebih lagi lewat persoalan. Kalau mengenal Tuhan lewat keadaan yang normal, lewat semuanya sedang stabil, semuanya sedang di atas puncak, semuanya sedang menikmati berkat, maka itu gampang. Tapi mengenal Tuhan lebih dalam lagi lewat masalah, itu butuh satu tindakan yang mengejar Tuhan lebih radikal lagi sampai kita boleh mengalami pertolongan yang sempurna. Doa saya hari ini semuanya kita kuat dalam Tuhan dan mengalami Tuhan lebih lagi dalam persoalan kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami tahu setiap kali ada badai, di sana pun Tuhan ada. Dan hari ini semua umat-Mu yang sedang menyaksikan video ini, kalau mereka juga sedang digoncang oleh satu ketakutan, hari ini biar respon kami benar. Kami akan lebih mengenal Tuhan lewat masalah yang Tuhan izinkan. Karena kami tahu itu menjadi sarana latihan bagi kami untuk boleh kami naik kelas, naik level. Aku berdoa tak ada di antara kami yang mengalami gugur dalam rohaninya, kalah, mundur dalam rohaninya ketika dihadapkan dengan badai yang ada. Hari ini kami tahu di dalam badai itu pun Tuhan hadir yang senantiasa siap untuk boleh meneduhkan, menenangkan jiwa kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan itu menjadi Tuhan yang penolong yang sempurna, yang sungguh buat kami yang mempercayai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. God lovers, mari bagikan link YouTube ini kepada saudara, kerabat, dan teman, kiranya menjadi berkat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.